Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asbaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show UPI Show. UPI Show tayang di kanal YouTube UPI Show dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Kita sekarang berada di Pondok Pesantren Sabilul Huda bersama pimpinan Pondok Pesantren Kiai Sigit Hidayat Nuri atau yang kerap dipanggil Kiai Nuri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Ya alhamdulillah, senang sekali kedatangan tamu dari UPI Show dari Makassar. Ya Pak Kiai, kita datang khusus ke Yogyakarta menemui Pak Kiai karena kita tahu persis beberapa waktu belakangan ini Pak Kiai, pemirsa UPI Show, mempopulerkan sebuah gerakan perubahan, mempopulerkan sebuah gerakan kebudayaan yang kita sebut sebagai mengedukasi perubahan di Indonesia. Mengedukasi kebudayaan yang baik, kebaikan-kebaikan yang baik untuk Indonesia. Pak Kiai, apa sih sebenarnya ide dasar dari edukasi kebaikan dan perubahan itu? Sebenarnya bukan perubahannya, tetapi kembali kepada hakikat dari konsep kemanusiaan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa kembali menjadi manusia yang beradab. Dan kita tahu kemajuan yang terjadi saat ini itu juga membawa manfaat yang besar. Tetapi jangan lupa kerusakannya juga cukup besar. Terutama di dalam perilaku saling menyapa generasi kita yang saat ini kita rasakan betul-betul sudah tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa menutupi kita di era digital ini. Sehingga siapapun bisa ngomong apa saja, bisa menyampaikan apa saja, baik dia punya ilmu ataupun tidak punya ilmu. Yeah. Padahal nenek moyang kita selalu memberikan nasihat pada kita bahwa hukumnya adalah wajib kita melakukan suatu kebaikan. Bagaimana kita harus menghindari kerusakan-kerusakan baik secara omongan, tindakan, ataupun kebijakan kolektif. Terutama penjagaan moral kolektif. Bagaimana Mas Opi kita rasakan betul, bahkan tidak usah menunggu anak ini dewasa. Sekarang anak kecil pun sudah tidak ada pemilahan konsumsi media, sehingga mau nilai-nilai baik atau buruk itu bisa saja sampai kepada anak-anak kita, bahkan anak-anak yang belum bisa memilah ini baik ini buruk. Maka kita harus mengkampanyekan falyakul khairan aw liyasmut. Yuk kita kalau ngomong yang baik atau kita mending diem. Karena apa? Ada satu ayat yang bagi kami ini teramat berat. Bahwa apapun yang kita omongkan itu track record-nya panjang. Di media sosial sekarang, jejak digital itu bisa di-tracer sampai kapanpun. Yeah. Nah, kesadaran ini nenek moyang kita jauh hari sudah. Bahwa sekecil apapun tindakan kita, ucapan kita, ini akan diminta pertanggungjawaban. Maka kewajiban kita wala taqfu ma laisa laka bihi ilm
jangan engkau melakukan sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basyara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena mata kita, telinga kita, ucapan-ucapan kita, tindakan kita, hati kita itu dimintai pertanggungjawaban. Sehingga budaya track record hidup ini harus baik. Itu sudah menjadi darah daging nenek moyang kita. Kita kalau di Makassar punya bahwa kita harus berperilaku baik, ada hal-hal yang tabu. Kita harus punya standar-standar moral yang syarat hidup untuk melakukan komunikasi bersama. Itu tidak terlalu terbuka, tetapi juga tidak mengebirikan keterbukaan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal ini Bang Opik yang kita harapkan untuk kita edukasikan pada anak-anak kita dan kepada siapa saja. Sentuh semuanya. Sehingga kalau Bang Opik mengatakan ini perubahan peradaban, sebenarnya tidak. Bahwa peradaban kebaikan itu sudah ada sejak dulu. Cuman kemudian kita lupakan, kita tergerus oleh globalisasi, modernisasi, sehingga kita lupa. Kita boleh modern, tetapi filosofi hidup, moralitas itu harus lebih baik dan lebih baik. Sehingga perubahan di sini bukan bermakna politis, tetapi bahwa berubah itu adalah suatu keharusan. Tetapi perubahan yang dituntunkan oleh peradaban adalah berubah ke arah yang lebih baik, tumbuh lebih baik. Kalau bahasa Bang Opik yang modern mungkin continuous improvement. Jadi perbaikan itu harus terus-menerus kita lakukan. Ya. Ketika kita sudah merasa baik, ini adalah kecelakaan sejarah. Bahwa harusnya perjalanan ini ada sesuatu yang nilai baik yang harus kita tuju. Nah, di sini Bang Opik kita memulai dengan satu, bahwa kalau kita harus menulis di medsos, tulislah yang baik. Nah, ketika ada hal yang baik, maka jangan engkau ungkapkan, kecuali engkau sudah klarifikasi, verifikasi, dan itu pun masih harus kita pikirkan, ekses pemberitaan yang nggak baik ini apa. Ya. Nah, sehingga bukan asal berita, tetapi kalau kita mau menulis sesuatu, ini ada manfaatnya nggak? Kalau adanya adalah kerusakannya, mending tidak usah. Ya. Nah, ini Bang Opik. Ini idenya. Ini ide dasar dari mengedukasi kebaikan itu ya. Dan kalau Pak Kiai sendiri, ini kan momentum 70 tahun, 78 tahun ya. Republik Indonesia. Betul. Bagaimana seorang Kiai Nuri melihat Indonesia saat ini, apakah kebaikan-kebaikan yang kata Pak Kiai tadi itu memang dari sononya sebenarnya bangsa ini baik, ya. Tapi kemudian yang terjadi belakangan justru banyak yang ketidakbaikan, ya, tanda kutip. Kasus korupsi makin banyak. Pemimpin-pemimpin kita itu juga tidak mencerminkan bagaimana sebaiknya sebagai seorang pemimpin. Apa yang ada dalam benak seorang Pak Kiai Nuri ketika melihat bangsa kita akhir-akhir ini di momentum 78 tahun kemerdekaan kita? Sebenarnya saya cenderung menjadi bagian yang optimis menatap masa depan bangsa. Karena tidak sedikit anak bangsa kita yang masih punya moralitas dan pengen berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga ketika kita membicarakan masalah korupsi, masalah wong kita itu bicara masalah kebaikan saja sudah habis waktunya, ngapain kita membahas hal-hal yang tidak baik. Sehingga bukan berarti yang tidak baik itu tidak dibahas, tidak, tetapi selesaikanlah dengan koridor yang ada di negeri ini untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak baik. Artinya ambillah tentang korupsi, ya harusnya diselesaikan secara jalur hukum, bukan jalur politik, bukan jalur pemaksaan pemberitaan dan sebagainya. Jangan salah Bang Opik. Ketika kita membicarakan korupsi, ini persepsi yang ditangkap oleh masyarakat. Ini dua perkara. Yang satu bisa menangkap sebagai, loh ini prestasi KPK. Yang kedua ini juga kecelakaan KPK. Kenapa? Loh, artinya kalau masih banyak penangkapan OTT dan sebagainya, berarti defisit pencegahannya nggak jalan dong. Iya, benar. Nah, di sini Pak, jangan bangga ketika banyak OTT dan sebagainya. Dan kadangkala KPK bergerak karena dorongan-dorongan politis. Nah, ini yang
yang kita harapkan penguatan KPK ini di pencegahannya, edukasinya. Kemudian sebenarnya bukan hanya tanggung jawab KPK saja, Bang Opi, tapi seluruh komponen bangsa, stakeholder bangsa ini. Satu hal, Bang Opi, yang tadi Bang Opi bilang, ketika ada pemberitaan KPK itu dua hal. Ada satu nilai yang kita lupa. Pemberitaan KPK yang gencar semakin banyak ditangkap. Di benak generasi muda kita, oh kalau begitu korupsi itu biasa ya, banyak temennya ya. Iya. Ini menjadi satu bencana, Bang. Iya. Nah, satu hal lagi yang kita sedih, kita tidak mendeskripsikan nama siapapun. Kalau sudah punya cacat moral, ya mbok mohon untuk sedikit memberi ruang dan pembelajaran bahwa hidup ini harus dijaga nilai kebaikan ini dari lahir sampai mati. Sehingga ketika kita sudah punya satu track record buruk, ambillah saya terkena kasus korupsi. Ya saya cukup ngomong, saya tidak layak jadi pejabat publik. Jangan pilih saya. Karena saya pernah diuji dan saya tidak lulus. Ya. Sehingga monggo saya sarankan yang lainnya. Ya. Saya jadikan cermin untuk merubah bahwa jabatan ini harus hati-hati betul. Sehingga jangan sampai korupsi. Budaya malu kita tidak ada. Coba Bang Opi ketika Perdana Menteri, jangankan korupsi, kena kasus moral saja mengundurkan diri. Ya, benar. Dan setelah itu enggak lagi mau jadi pejabat publik. Di Sulawesi ada budaya. Kalau kita sudah bikin malu di kampung, ya kita keluar kampung. Jangan tampil jadi pemimpin kampung. Nah, ini Bang Upi, bagaimana generasi muda kita bercermin pada generasi dahulunya. Loh itu Pak, dulu pernah korupsi aja jadi pejabat lagi. 5 tahun selesai, ya terus ngomong kebaikan. Bagaimana mulutnya berbusa, sementara dia sudah punya track record. Nah sehingga satu hal kayak Kiai Said bilang, segala sesuatu itu diminta pertanggungjawabannya, baik penglihatan kita, ucapan kita, tindakan kita, hati kita pun diminta tanggung jawab. Nah, hal-hal seperti ini ketika Bapak menulis satu pemberitaan, yuk kita pikirkan pelan-pelan kan adik-adik kita. Jangan-jangan melukai orang. Kadang-kala orang yang kita hujat ini kita nggak ngerti. Banyak sisi baik yang dia punya. Kita hanya menangkap sepotong-sepotong saja. Nah, sehingga harusnya kampanye nilai jurnalisme ini sejak SD, sejak dini itu harus kita kampanyekan. Nah, kalau kamu menulis sesuatu, tolong pastikan yang kamu tulis benar. Verifikasinya benar, manfaatnya ada. Kalau hanya menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ngurusi yang baik aja capek. Waktu kita habis, ngapain ngurusnya yang nggak baik. Benar. Itu Bang. Pak Kiai, sorry saya potong. Kalau begitu, bagaimana Pak Kiai melihat Indonesia hari-hari ini di ulang tahun kemerdekaan dengan segala permasalahan yang ada, bahwa yang paling penting menurut kita adalah bahwa para pemimpin-pemimpin bangsa ini bertindak secara mengedukasi masyarakat juga ya. Karena pemirsa Upiso kita tahu persis saat ini banyak tokoh-tokoh yang jelas-jelas melakukan pelanggaran tapi tetap juga seperti nggak ada apa-apa, bahkan dia tampil lagi untuk memimpin. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi total deh sepertinya di momentum kemerdekaan kita kali ini. Pak Kiai mungkin ada. Sepakat Bang Opi. Jadi bagaimana peradaban ini sudah semakin tua. Harusnya lebih bijak lagi untuk memilah-milah. Karena intelijensi, kemudian tingkat sumber daya kita sudah semakin cerdas. Harusnya lebih pandai untuk memverifikasi mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang layak memimpin, mana yang tidak layak memimpin. Nah, sekarang ini efek dari ketertawanan moral itu menjadi tidak memiliki daya dobrak memasarkan kebenaran. Saya ambil contoh. Seorang pemimpin partai yang sudah terjebak satu kasus, tersandra, maka dia tidak bisa independen untuk menyuarakan ini loh nilai kebaikan konstituen saya. Sehingga mereka tersandra. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang banyak pemimpin yang cerdas, bermoral baik juga, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk memimpin bangsa kita.
sebaliknya, orang-orang yang memiliki kemampuan, kesempatan, ini memiliki standar moral yang tidak mencukupi untuk menjadi wakil peradaban kita. Nah, sehingga sederhana Bang Opik, kita tahu dulu para pendiri bangsa itu juga bukan orang-orang yang sudah matang makan asam garam, tetapi kayak Bung Hatta, Bung Karno, Muhammad Yamin, mereka pemuda-pemuda yang berpikirannya sudah melampaui zamannya. Iya. Berpikir tentang peradaban. Anak-anak sekarang usia SMA, usia seperti ketika Bung Karno, Bung Hatta, dan semuanya termasuk Tan Malaka dan sebagainya, itu di usia-usia muda mereka sudah berpikir tentang nilai-nilai, terus peradaban, terus kebangsaan, terus. Sehingga satu hal kita bersyukur berkat perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa, kita menjadi bebas merdeka untuk berpikir, bebas merdeka menggali apa saja. Nah, dengan kesempatan ini hendaknya anak-anak kita, adik-adik kita, dan kita semuanya, ayo kita bersama-sama untuk menggali lagi budaya-budaya literasi, budaya-budaya edukasi, dialektika kebangsaan, dialektika peradaban, dialektika adat istiadat. Masing-masing adat, tidak mungkin ada adat yang bersepakat tentang keburukan. Ya. Dua orang yang berkumpul lebih-lebih banyak itu selalu berpikir tentang kebaikan. Hatta sekalipun yang berkumpul itu adalah masing-masing ini kelompok pencopet, dia mesti berpikir bagaimana agar kehidupan para pencopet ini sejahtera. Kata sejahtera, bahkan ketika terjadi ketidakadilan di dalam internal itu mesti akan terjadi damai. Nah, sekarang kita lihat bangsa kita saat ini, saya tidak mau berbicara masalah politik, tetapi mari kita bawa nilai-nilai, kita ngomong yang baik, peradaban tentang baik, good news Indonesia, berita baik Indonesia ini dimanapun kita berada. Baik di lingkungan partai, lingkungan sekitar, dan jangkaulah semuanya. Yuk ngomong yang baik. Nah, itu kira-kira Bang Alvin. Oke, jadi pemirsa Opiso, kita di segmen pertama kita bisa mendapat insight tentang bagaimana nilai-nilai kebaikan, bagaimana edukasi peradaban yang disampaikan oleh Kiai Nuri, sehingga kemudian bisa kita bawa sebagai bahan untuk merenung di dalam mengisi kemerdekaan di usianya yang ke-78 tahun. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Amin. Kembali lagi bersama Kiai Nuri, penggagas edukasi peradaban di Indonesia yang kita temui di Yogyakarta pada momentum 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Kiai, mengedukasi peradaban, mengedukasi kebaikan, tentunya ini kan tidak serta-merta hanya sekedar kata-kata. Dia tentu harus mengejawantah ke berbagai lapisan masyarakat. Tentu kalau Pak Kiai punya pondok pesantren di komunitasnya, kemudian ini bisa meluas untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Kiai Nuri terkait edukasi peradaban ini? Mungkin pemirsa Opiso ingin tahu, dan mungkin saja teman-teman pemirsa Opiso ingin terlibat dalam gerakan mengedukasi peradaban. Iya. Yang pertama bahwasanya kita akan mengajak semua pihak yang peduli tentang nilai-nilai ini, bukan sebatas kita mau ngomong kebaikan, tetapi kita sampaikan ke generasi muda bahwa hidup kita ini tidak panjang, tetapi peradaban manusia ini harapan kita ya sampai di akhir zaman nanti semakin baik dan semakin baik. Hingga dalam satu puncak, di dalam banyak kitab juga akan dikatakan ketika sudah kebaikan ini sudah tersebar kemana-mana, maka nanti yang timbul kemudian mendekati hari akhir kiamat. Dan kita tidak bicara di kawasan itu, tapi di masa kita ini peran apa untuk satu memanusiakan manusia, yang kedua kemudian untuk menjaga kelestarian kehidupan alam semesta ini yang bisa kita lakukan. Sehingga ya kita mengajak semua pihak, kita
berorganisasi, baik melalui media, dengan Bang Opi, wartawan, dengan media digitalnya. Yuk kita kampanyekan apa yang mampu kita lakukan. Yang terpenting bahwa ayo kita bicarakan kita buat media sebanyak mungkin tempat tumbuh kembangnya kebaikan, nilai-nilai. Kemudian kita berpikir, hendaklah kita hidup itu efektif, produktif, efisien, dan bermanfaat. Sehingga kita ajak anak-anak kita, mulai dari SD itu kreativitas, produktivitas. Kalau kamu nggak produktif, kalau kamu nggak efektif, kalau kamu nggak efisien, maka Anda akan tergulung oleh waktu. Nah, sehingga ini di Jogja ini juga kita mendirikan ada pagar Merapi di Gunung Merapi. Di pantai selatan ada pagar laut yang akan kita gagas tentang kepedulian lingkungan, abrasi laut, dan sebagainya. Nah, semoga nanti di Sulawesi ada gunung apa, pagar gunung itu, pagar adat istiadat, dan sebagainya. Ya. Karena sesungguhnya adat istiadat Nusantara itu sudah peradabannya sudah sangat luar biasa. Dan terbukti pernah membawa kejayaan di masa lalu. Bangsa kita juga insya Allah di tahun 2045 menjadi bangsa modern yang bermoral dan beradab. Sehingga kita menjadi mercusuar dunia untuk menjaga kesemestaan. Harapan kita itu Bang Opi. Jadi di samping kampanye kebaikan ya kita kampanye produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan peduli dengan kesemestaan ini. Ya. Itu Bang Opi kira-kira. Ya. Tapi Kiai Nuri juga harus mengajak tuh pemimpin-pemimpin bangsa tuh. Belum. Kalau anak-anak muda, ya kita ini udah sadar ini, tapi kan pemimpin kita itu gimana? Kalau Pak Kiai mungkin juga sebagai orang yang cukup berpengaruh, mungkin juga bisa mengajak orang-orang, para pemimpin bangsa untuk ayo bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, terutama di dalam menyongsong Indonesia Emas di 2045 itu. Indonesia ini betul-betul kita bersama untuk membangun bangsa gitu. Amin, amin. Jadi yang pertama kalau kita bicara pemimpin Bang, sebaik-baik pemimpin itu yang dicintai rakyatnya dan yang mencintai rakyatnya. Nah, sekarang kita kalau bicara masalah kalkulasi seberapa besar yang mencintai, seberapa besar yang kalau cinta pemimpin harusnya kepada seluruh rakyatnya. Nah, itu kewajiban. Nah, dan dari survei Presiden kita saat ini kecintaan rakyatnya, kepuasannya juga cukup tinggi, sehingga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Bapak bangsa kita, Presiden kita sudah membawa Indonesia ini sampai tahapan seperti ini. Sekalipun kalau bicara masalah kekurangan mestinya banyak, wajar lah. Nah, tetapi sekali lagi saya menghimbau kepada sahabat-sahabat saya semuanya, seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita mau mengkritisi, kritiklah kinerjanya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang santun. Dan kalau mungkin Anda punya solusi, usulkan saja. Dan bagi para pemimpin partai, ya harapan kita, baik partai, kelembagaan negara, dan sebagainya, kalau sudah punya cacat moral, sebaiknya tahu diri untuk tidak maju lagi. Atau kalau kita sadar tentang sebuah kesalahan kita lakukan, sebelum ketangkep KPK kita mundur duluan deh. Nah itu harapan kita begitu Pak. Tapi itu kan yang tidak terjadi Pak Kiai. Iya. Itu yang tidak terjadi, bahkan dengan kasat mata para orang-orang yang dijerat kasus-kasus itu malah bersehelo ke masyarakat Indonesia bahwa malah jadi tokoh baru lagi ya. Mempertontonkan apa yang seharusnya tidak boleh dipertontonkan, dan itu sebenarnya mengedukasi, tugasnya lagi Pak Kiai itu mengedukasi peradaban itu. Jadi sebenarnya yang mau diedukasi peradaban itu apanya sebenarnya Pak Kiai? Menurut saya bahwa peradaban itu dimulai dari pendidikan. Pendidikan? Pendidikan ini harus kuat dari rumah tangga, basic rumah tangga. Ya. Sehingga bagaimana kita bicara masalah moralitas bangsa itu dimulai dari moral keluarga. Saling peduli, saling menjaga, saling mengingatkan. Nah, ini tidak baik. Dan sama kalau di budaya Jawa dulu, bahwa setiap nilai-nilai peradaban, nilai kesejahteraan itu diturunkan secara kedok tular, bahasa Jawanya turun temurun cerita, orang tua itu cerita. Sehingga komunikasi di dalam keluarga itu harus harmonis dulu.
Nah, maka bagaimana kita kampanye keluarga yang harmonis, bapak peduli anak, anak peduli ibu, ibu peduli tetangga, dan semuanya. Sehingga kita ini di samping sebagai makhluk individu, kesadaran tentang makhluk sosial dan tanggung jawab sosial itu termasuk menjaga moral peradaban lingkungan sekitar. Yeah. Sehingga Bang Opik menarik sekali, ada tadi diceritakan di Sulawesi, di Makassar ada huruf lontar yang itu sekarang ahlinya saja orang-orang Sulawesi sudah banyak nggak tahu. Nah, dan hebatnya pemerintah Sulawesi bisa menelurkan peraturan daerah untuk menjaga nilai peradabannya. Yeah. Dari sebuah huruf itu nanti muncul karakter bangsa, muncul nilai-nilai, muncul cerita dongeng, bahkan terdengar kabar ada satu hikayat yang paling panjang, lebih panjang dari Mahabharata, itu pakai huruf lontar. Nah, ini kalau tidak kita pelihara, siapa lagi? Dan kita akan kehilangan nilai filosofis bangsa kita. Jadi, bukan hanya Sulawesi, Bang. Ya, semuanya kalau bisa. Semua. Saya pikir memang dasar dari upaya untuk memperbaiki bangsa ini adalah peradaban dan kebudayaannya. Karena kebudayaan yang kuat itu akan menciptakan karakter jati diri bangsa seperti bangsa-bangsa yang lain. Ya, kemudian ini menjadi, saya pikir, gerakan Kiai Nuri untuk mengedukasi peradaban itu menjadi sangat penting. Amin. Sangat penting direspon oleh semua orang, dan kita datang jauh-jauh untuk bertemu Pak Kiai Nuri. Sehingga kemudian nilai-nilai kebaikan, pesan-pesan kebaikan di momentum Hari Kemerdekaan ini bisa kita lebih sebarluaskan ke masyarakat Indonesia. Mungkin Kiai Nuri, apa harapan Kiai Nuri mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Indonesia terkait momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang terkait dengan apa yang telah digagas oleh Kiai Nuri, yaitu melalui edukasi peradaban. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke masyarakat. Terima kasih Bang Opik memberi kesempatan saya untuk menyampaikan sedikit kegelisahan sebenarnya. Bagaimana kita mau merubah diri kita, mulailah dengan satu kata, malu. Mari kita belajar malu untuk tidak baik, malu untuk tidak efektif, malu untuk tidak produktif, dan malu kalau tidak punya karya untuk bangsa kita. Budaya malu inilah yang sudah mulai kita lupakan. Sehingga orang tua kita dulu selalu mengatakan, "Nak, apa kamu tidak malu kalau begini, kalau begitu?" Sekarang sudah sangat jarang kita mendengar kata malu. Sehingga rasa malu inilah yang pertama-tama harus kita garis bawahi. Apakah saya masih punya malu? Malu itu tidak harus berbuat salah. Tidak berbuat baik itu pun memalukan. Nah, itulah Bang yang pengen saya sampaikan, terutama untuk diri saya sendiri, Bang Opik, dan semuanya. Yuk kita belajar malu. Kalau saya mengkritik tidak beradab, saya itu malu. Nah, sama. Ketika kita mau mengkritiki pejabat kita, apakah data saya sudah cukup sehingga kita tidak memfitnah, malu memfitnah, malu menghujat, malu berkata-kata kotor. Ini harapan saya dari medianya Bang Opik ini bisa menebarkan nilai kebaikan, semangat efektivitas, produktivitas, budaya malu, nilai-nilai baik, apapun kita tumbuh kembangkan lahan-lahan untuk menyemai kebaikan. Itu Bang dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai. Pemirsa Opiso, kita dapat ilmu yang luar biasa. Amin. Dapat pencerahan bahwa momentum di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 hendaknya dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengintrospeksi diri, membangun nilai-nilai peradaban itu. Kata kuncinya sih tadi adalah soal bagaimana masyarakat kita, pemimpin kita itu kembali ke budaya malu. Terima kasih. Kira-kira seperti itu Pak Kiai. Betul, sepakat. Dari diskusi kita yang luar biasa sekali lagi. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Amin. Terima kasih. Terus yang berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara. Amin. Dengan berakhirnya tadi, maka berakhir pula edisi spesial ulang tahun kemerdekaan langsung dari Yogyakarta. Saya Upi Asmardana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.